Jangankan saya rayu dengan kata-kata manis, bahwa si target yang saya tuju, saya sambit pakai puntung rokok pun dia akan mengejar saya. Inilah Cobel Mystery. Dan di sini kita akan mengungkap kisah nyata yang menginspirasi saya, Joe Richard. Saya Audi Bella. Dan selamat datang di studio kami. Saya akan tawarkan Anda untuk face on or face off. Face on. Kamu yakin? Ya. Semua orang melihat kamu dan wajah kamu? Siap. Siap? Oke. Face on. Ya, nama saya Fajar. Umur saya 48 tahun. Saya pernah menjalani atau melakukan dunia mistik atau dunia hitam yang berkaitan dengan pelet atau guna-guna terhadap lawan jenis saya. Oke, bisa cerita dari awal sampai akhirnya terjerumus ke dunia ilmu hitam? Ya mungkin ini semua faktor karena sakit hati, karena di penghujung tahun 2020 saya sempat ditinggalkan sama orang tercinta saya, dan awal dari situ mungkin saya sempat terguncang sehingga ada pikiran untuk melampiaskan ataupun merasa dendam terhadap lawan jenis. Mungkin di situ saya mulai mencari di mana adanya atau caranya mendapatkan untuk melakukan atau melampiaskan dendam saya terhadap sakit hati saya. Dan akhirnya saya menemukan tempatnya, sempat saya jalani, sempat saya lakukan. Tapi alhamdulillah yang saya jalani atau yang saya lakukan hanya untuk mengetes bahwa ilmu hitam itu memang ada. Tapi yang alhamdulillah belum sempat memakan korban. Itu aja. Belum sempat memakan korban? Iya. Jadi buktinya apa? Maksudnya saya udah lakukan dan maaf si cewek itu mau saya ajak, dan apapun yang saya minta ke dia, dia lakukan. Berarti itu jadi korban. Tadi bilang belum makan. Maksudnya belum melakukan apa yang ini. Maksudnya yang lebih parah. Yang lebih parah. Bisa sampai kematian? Enggak. Saya bukan buat untuk menghilangkan nyawa. Oh, oke. Beda-beda. Hanya untuk melampiaskan hawa nafsu waktu itu. Karena saya merasa sakit hati. Karena bukan untuk membinasakan, tapi untuk melampiaskan sakit hati. Oke. Tapi sudah ada yang pernah dinikmati dari hasil pelet itu? Belum. Saya cuma hanya ngetes. Ngetes, dan memang itu dia mau. Tapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Kamu udah tahu dia udah mau sama kamu? Di situ sempat terjadi goncangan pemikiran saya ya. Karena maaf, anak saya dua-duanya, saya udah punya anak 2, dan kebetulan anak saya cewek semua. Oke. Jadi saya waktu itu sejahat apapun pemikiran saya berbenturan dengan apa yang saya miliki, yaitu kedua putri saya. Karena saya masih merasa iba atau takut
ya maaf, hukum karma terjadi pada saya. Nanti anak saya pun akan mengalami hal seperti itu. Jadi saya hanya tahu bahwa ilmu yang saya pelajari, yang saya ambil itu nyata ada. Dan apapun waktu itu yang akan saya lakukan sama perempuan itu bisa saya lakukan. Dan perempuan itu pun ya tidak berusaha untuk menolak, malah siap untuk meladeni saya. Oke. Tapi semua itu gagal saya atau urung saya lakukan karena ingatan saya terhadap anak-anak saya begitu kuat waktu itu. Nah, wanita itu adalah memang wanita yang kamu dendam, itu atau memang wanita Lain lain lagi. di luar dari masa lalu kamu? Itu wanita lain. Bukan wanita yang memang kamu harapkan Bukan. dari dendam itu. Iya, bukan. Pada saat itu saya berpikiran, mungkin pikiran saya cukup keji juga ya, bahwa saya disakiti oleh satu orang perempuan. Tapi saya dendamnya waktu itu siapapun, entah itu istri orang atau janda atau gadis, akan saya Pelet. Korban. pelet. Ya, akan saya pelet dan akan saya jadikan pelampias sakit hati saya. Terfikir pertama kali di mana kok bisa ketemu? Kita mencari informasi. Waktu itu saya mungkin lokasi nggak saya sebutkan ya. Saya melakukan pencarian lokasi itu sambil saya bekerja di satu tempat. Maksudnya? Saya waktu itu kan waktu habis ditinggal sama istri saya, status saya pengangguran, belum bekerja, dan kebetulan saya mencari pekerjaan dan saya dapat di suatu tempat sebagai seorang driver, dan saya jalani pekerjaan itu sambil saya mencari-cari informasi tempat untuk mencari ilmu hitam itu. Oke, waktu pertama kali datang ke sana apa syaratnya, terus tiba-tiba bisa akhirnya bisa dikuasain? Kita syaratnya waktu itu saya bilang gampang ya, karena ke sana tuh seperti biasa kita akan mengunjungi orang tua kita, membawa buah tangan seperti kopi, gula, teh, rokok, kesukaan dia. Dan di sana pun maaf nggak menutup kemungkinan ada maharnya juga yang harus. Ada apa? Mahar. Mahar. Maksudnya mahar itu apa? Mahar yang harus kamu beli atau? Mungkin ya bayaran gitu. Ada bayaran. Ada bayaran. Berapa? Tarifnya. Berapa? Sebenarnya nggak ditarif ya. Dalam kata ininya seikhlasnya, cuma ya kita. Tapi tetap ada jual beli gitu. Seperti Iya, itu. Oke. seperti ada jual beli. Sosoknya seperti apa yang ditemu? Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Ya umurnya nggak jauh beda dengan saya. Cuma ya mungkin karena memang itu udah keahlian dia ya. Belum sepuh berarti ya? Belum. Oke. Terus pulang apa yang dibawa? Ya sempat semuanya, karena maaf di jalur hitam ini kita ada yang istilahnya ada yang mentah dan ada yang matang Apa itu? untuk prosesnya. Oke. Detailnya? Detailnya kalau untuk yang mentah kita harus puasa, harus mandi kembang ataupun apa. Tapi kalau yang matang itu, yaitu dengan mahar itu, semuanya siap kita terima. Jadi itu persyaratan. Yang instannya itu persyaratan. Oke. Biasanya ada efeknya setelah itu. Ada perjanjian-perjanjian apa?
Kalau untuk guna-guna atau pelet itu nggak ada efek apa-apa ya. Cuma mungkin kita yakin aja bahwa si target yang kita tuju itu pasti kita dapatkan. Nah, yang kamu lakukan itu yang instan atau yang Mentah apa Mentah. matang? Yang instan saya Yang lakukan matang, karena ya? yang matang, karena waktu itu saya berbenturan dengan jam kerja saya, karena tidak mungkin di sela-sela kesibukan kerja saya harus berpuasa atau mandi kembang di Oke. Jadi kalau yang matang tadi apa? hanya membayar mahar. Bayar mahar. Jadi si orang tua ini yang mengerjakannya. Oke. Dikerjakan sama apa panggilannya kalau untuk orang yang Kalau saya di mengerjakan sana itu? bilangnya abah. Oh, abah. Berapa tadi bayar? Saya waktu itu bayar cuma 300.000. 300.000. Terus prosesnya apa jadi setelah bayar? Jadi saya cuma di saat itu hanya masuk ke dalam kamar dan dia yang baca-baca mantra atau apa. Badan saya semuanya dari kepala sampai ke kaki diusap sama dia. Dan saya dikasih Telanjang berarti. Berpakaian. berpakaian. Nah, tetap diusap dari ujung rambut sampai ke kaki. Dan setelah itu dia baca-baca mantra, entah tahu mantranya apa di air putih. Dan air putih itu diminumkan sama saya. Ada reaksi apa saat itu? Nggak ada, cuma ya Pede. kayak kita pede aja. Seperti ritual gitu. Iya, kayak Itu ritual. berlangsung berapa lama saat di 2 jam. dalam kamar? Sampai selesai? Iya, Untuk target berapa orang? nggak terbatas. Oh, jadi semua orang ngelihat Semua pasti pun. akan suka Iya. gitu. Nah, Jadi oke. yang saya coba itu dari dia bahwa ilmu guna-guna dan ilmu pelet itu yang saya beli kasarnya dari si abah ini. Jangankan saya rayu dengan kata-kata manis, bahwa si target yang saya tuju saya sambit pakai puntung rokok pun dia akan mengejar saya. Oke. Dan itu bisa bertahan berapa lama saat kamu sudah memang bilang kamu bisa melakukan itu? Itu bisa berlangsung lama sih, tergantung kita yakin. Dan mungkin kalau seandainya, ini mungkin pesan dari si abah ya, seandainya efeknya udah agak menurun, ya mungkin kalau seperti pisau itu harus diasah lagi. Baik lagi, Balik kamu lagi. harus- bayar lagi. Ya. Oke. Kamu tadi bilang itu seperti harus diasah lagi. Nah, itu berapa lama kekuatan ilmu hitam itu yang kamu praktekkan, yang kamu jalanin itu? Kira-kira ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu? Bisa kurang lebih 6 bulan. Yang kamu jalanin ini? Iya. Oke, 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu sudah berapa orang yang kamu tes? Saya tes kurang lebih dari yang saya coba itu 15 orang. Oh my God. Tapi ada yang dibawa tidur? Enggak. Jadi apa? Jadi Saya sampai- cuma obrol-obrol Oh. dan saya saya coba ajak ke arah situ, dia siap, tapi saya nggak lakukan. sebelum pakai guna-guna, sesulit apa dapatnya? Wah, kayaknya nggak mustahil kayaknya. Nggak pernah Satu pun dapat. nggak ada yang mau? Satu pun nggak ada. Nggak yakin kamu Nggak dengan yakin. diri kamu sendiri? Nggak ya. Apa yang bikin kamu nggak yakin? Ya karena mungkin dari segi trauma atau dari kejadian yang saya alami yang bikin percaya diri saya hilang. Jadi berkurang. Ah, hilang. Karena dari satu perempuan yang meninggalkan saya itu yang bikin saya nggak berani untuk mendekati. Pada saat ada yang mendekati kamu bilang ada sekitar 15 orang ya? Iya. Nah, itu ada nggak di antara mereka yang agak ekstrim betul-betul pengen kamu Iya. atau mau menikah dengan kamu atau se-ekstrim apa? Saat itu nggak ada yang sampai tujuan menikah ya. Waktu itu mungkin
hanya sebatas ingin apa ya, ingin berkencan sama saya aja gitu. Jadi seperti mungkin daya tariknya jadi Jadi menarik gitu menarik ya, nafsu sama saya. Sebatas hawa nafsu Iya, ya, bukan sebatas- untuk memiliki. Bukan. Oke, berarti Anda termasuk yang mengerti ya soal ini ya. Bedanya apa dengan antara pelet, guna-guna, susuk, apa bedanya? Mungkin kalau untuk yang lain saya belum pernah ini ya, cuma perbedaannya kalau susuk itu mungkin ya untuk mempercantik, bisa untuk menambah daya Cowok tarik ada sih juga. pakai susuk? Ada, Ada. ada. Ya kebetulan kebanyakan dari cowok itu pasang susuk di bibir juga ada. Ada juga. Ya. Jadi intinya sama-sama untuk menarik perhatian. Kalau kan? susuk itu untuk menarik perhatian dan untuk ya semacam untuk supaya orang percaya sama kita juga bisa. Oh, jadi kalau Dari kita ngomong ucapan, ya. Bedanya apa? Saat ritual itu susuk dengan Anda yang Kalau Anda susuk jalan. itu kan ada salah satu benda yang harus Ada ditanam benda ya. yang masuk. Kalau masuk. kamu sendiri pelet Enggak. Karena kita cuma dikasih setelah kita ritual sama si Abah ini. Nah, ada mantra yang harus kita hafalkan. Oke. Ah, ah. Apa bahasa mantra itu? Maksudnya bahasa Indonesia juga atau ada bahasa lain? Ya bahasanya kalau ini bahasa Sunda sih cuma. Oh, bahasa Sunda. Iya. Yang harus diucapkan ketika Waktu kita mengejar target itu. jadi target ketemu baca mantra Iya. baru bekerja. Seandainya kita mau menggunakan media semacam batu, bisa kita bacakan ke batu, terus batu itu dilemparkan ke Oh. target kita. Batu kecil dong, kalau batu Iya. gede bonyok. Berarti memang harus ada media Harus ya? ada media. Nggak bisa langsung Nggak misalnya bisa langsung ketemu. ucapan Oh. begitu enggak. Oh, itu Oke, bedanya susuk ada ya. media tapi dia harus disampaikan Harus ke badannya gitu. disampaikan. Walaupun itu bara api, Oke. tetap dia akan Dan di mantra dulu baru. dia. Oke, 300 itu termasuk murah ya untuk mendapatkan sesuatu hal yang asik gitu ya. Iya. Apakah nggak ada sesuatu hal yang harus kita bayar nantinya ketika kita sudah mau berhenti? Enggak. Kalau itu tinggal tergantung di niat kita. Kalau memang kita masih punya dendam atau sakit hati, seandainya memang kita belum niat untuk berhenti, bisa kita lanjut. Dan mahar 300 itu mungkin ya menurut saya karena kemampuan saya saat itu hanya itu dan dia pun bisa memahami. Mungkin kalau kita mau mengasih lebih ataupun gimana, tidak menutup kemungkinan. Kenapa disebut dunia hitam? Ya yang jelas karena itu kan untuk berbuat apa ya, berbuat jolim, berbuat jahat juga. Karena menghilangkan logika atau pikiran dari ini tentang diri kita. Mengubah pemikiran seseorang terhadap diri kita. Oke. Ada hal-hal lain yang dilakukan sebelumnya. Apakah fokusnya di situ atau juga saat itu jadi orang yang temperamental atau seperti apa? Enggak. Kalau temperamental jadi enggak kita. Cuma kita jadi kayak menjauh dari kehidupan. Jadi kita seolah-olah kita nggak mau ada orang lain yang ikut campur dengan hidup. Maksudnya orang-orang apa dari ketuhanan maksudnya? Dari diri kita sendiri. Jadi seakan-akan kita malah mengucilkan diri kita dari kehidupan. Kenapa bisa begitu? Karena saat itu gimana ya? Kayak kita nggak mau orang-orang tuh tahu apa yang kita jalankan. Gitu. Oke, saat ngelakuin itu berapa banyak orang yang tahu? Nggak ada.
Jadi orang-orang yang ditanya-tanyain itu yang mereka nggak tahu juga kalau akhirnya udah Setelah kita lepaskan si target kita, mereka pun udah nggak ingat. ngeh. Nggak. Jadi nggak ada yang tahu sama sekali selain Nggak kamu ada. Iya, sama Abah itu. iya. Jadi keuntungan apa yang udah didapat selain Iya. perhatian? Ya keuntungannya nggak ada sih sebenarnya ya. Kamu cuma Karena- mau ngetes aja. Karena kita waktu itu memang di lingkup sama amarah, sama kecewa itu aja. Jadi apa yang kita lakukan saat itu benar-benar di luar. Oke, Di luar tadi kayak sempat bilang berhenti karena anak. Iya. Gimana tiba-tiba inget anak nih? Sementara kan anak kan waktu itu umur berapa? Yang pertama umur 18 tahun. Udah gede. Iya, Jadi tiba-tiba inget anak itu bagaimana prosesnya itu pasti mujizat tuh gimana? jelas. Saya anggap ini mujizat dan ini ya mungkin perlindungan dari Yang Maha Kuasa masih sayang sama saya, bahwa pada saat saya melakukan pendekatan, rayuan-rayuan, obrolan-obrolan dan segala macam, ya maaf kalau untuk sekedar cipika-cipiki itu pasti saya lakukan saat itu. Tapi kok pada saat saya melakukan Lebih lanjut. untuk melakukan lebih lanjut dari itu, Ada- nggak tahu gimana hadir gitu. Hati menolak. Nggak nongol. Iya, wajah Wajah anak anak. saya, wajah anak saya itu hadir gitu. Di situ yang bikin saya langsung, saat itu pun ya mungkin saya langsung nangis ya. Saya benar-benar sedih karena walau bagaimanapun saya sayang banget sama anak saya. Sayang banget. Dan pada saat itu saya berucap, saya nggak mau gara-gara sakit hati saya berimbas kepada kecelakaan anak saya nanti, ataupun hal-hal buruk yang menimpa anak saya. Tapi memang ada kecelakaan atau? Nggak, maksud bukan kecelakaan atau apa, takut hal-hal yang sama menimpa dengan anak saya itu. Sebesar apa cinta Anda sama anak Anda? Nggak bisa diungkapin. Nggak. Apakah merasa gagal sebagai ayah? Ya. Saya sangat merasa gagal. Kalau ada memang hukuman yang lebih berat dari ini, saya siap demi mengembalikan mereka sama saya. Dari penyesalan yang Anda sebutkan, Anda ingat ke Tuhan atau hanya anak Anda yang diingat? Yang jelas saya lebih ingat ke Tuhan melalui wajah anak saya. Ada usaha untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga? Udah mustahil, Pak. Ya. Karena mantan istri saya udah Udah menikah. berkeluarga dia. Iya. Anak-anak tapi baik-baik aja sama keluarga baru. Alhamdulillah. Oke. Ini emang gak mudah, tapi Tuhan pakai anak-anak untuk bisa menyelamatkan. Tuhan pakai anak-anak untuk bisa mengembalikan semuanya. Dengan begini, semua dilepas akhirnya. Semua ilmu-ilmu itu dilepas.
Dilepas, udah saya buang. Dengan Udah. cara Dengan saya tidak menghubungi lagi dan saya pun udah tidak yakin tetap, tapi tidak Jalani. tidak saya jalani lagi dan lebih fokus kepada ibadah. Sejak kapan Anda tahu itu sudah terlepas semua? Sebenarnya itu tidak terlepas, tinggal masih bisa saya jalankan, cuma saya udah nggak mau berjalan. Oke, bagaimana? Jadi itu dianggap permanen. Ya karena itu ada di kekuatan mantra itu. Oke, Anda kalau Anda pikir berarti mantra itu lebih kuat dari Tuhan? Tergantung keyakinan kita pada mantra itu pada saat itu. Ada terpikir untuk mau melepaskan total? Ya. Udah, bagaimana cara mencobanya? Apa usaha yang kamu lakukan? Ya memperbanyak ibadah. Ada rasa perbedaan ketika melakukan ibadah lebih kusuk. Bahwa jalan yang sekarang saya tempuh itu lebih menenteramkan. Lebih tenang. Iya. Dengan mendekat ke Tuhan. Iya. Jadi apa yang ada di dada, gejolak, rasa ataupun sakit hati udah hilang. Jadi selama ini tuh sebetulnya yang ada tuh kemarahan. Iya. Ingin ngebales semuanya, emosi yang begitu tinggi sampai akhirnya menggunakan hal-hal yang di luar batas. Dan tiba-tiba kita bisa bayangin ya, semua selamat karena Tuhan pakai anak-anak buat memperbaiki diri orang tua. Jauh lebih tentram sekarang. Iya. Kalau ada lagi yang nawar-nawarin untuk ilmu yang lebih tinggi, masih tertarik? Nauzubillah min dzalik, saya karena ini mungkin dalam hidup saya adalah satu hidayah dari kejadian-kejadian yang sudah saya alami. Saya orang yang sangat pemalas. Saya orang yang sangat manja. Dan sekarang pun masih ada sifat malas saya, tapi tetap saya lawan karena untuk tidak kepikiran ke situ terus. Jadi apapun, sesulit apapun, saya tetap melakukan aktivitas agar tidak terjadi dan terulang hal-hal yang tidak saya inginkan. Kalau sekarang sendiri kegiatannya apa? Saya bekerja. Udah bekerja. Jadi Iya. sebetulnya sekarang udah punya semangat hidup yang baru ya. Udah punya semangat hidup yang baru, udah punya lembaran baru. Bagaimana masukan-masukan yang bisa Fajar kasih buat orang-orang yang pernah ada di posisi seperti Fajar saat masa lalu. Yang penuh dengan dendam, ditinggal sama keluarga. Boleh kasih tahu. Yang akan saya bagikan dari pengalaman yang saya alami. Bagaimanapun ujian ataupun teguran ataupun masalah yang kita hadapi, untuk supaya tidak sekali-kali mencoba ke jalur yang tidak diridhoi sama Yang Maha Kuasa, karena jujur semakin kita lakukan justru akan semakin menenggelamkan kita, akan mempersulit hidup kita, akan jauh lebih menghancurkan kehidupan kita. Dan yang jelas kita yang mungkin diberi ujian atau cobaan seperti ini untuk lebih yakin lagi mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, karena nggak ada yang sebaik-baiknya selain dari
kita kembali kepada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi sekarang udah berbalik ya, udah mengandalkan kekuatan Tuhan. Oke. Itu yang paling benar ya. Ya, itu benar. Oke, terima kasih Fajar sudah mau berbagi dengan kita. Ya. Kita udah tahu bahwa memang hidup itu banyak sekali pilihan. Kebetulan pilihan-pilihan itu emang ada di depan mata dan terkesan memang enak. Tapi ada yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya. Tapi Tuhan sudah menyelamatkan dan itu sudah di-sharing sama kita di sini. Dan sekali lagi terima kasih udah hadir di sini. Terima kasih banyak. Setiap orang hidup pasti punya ujiannya masing-masing. Dan kita jangan pernah merasa kita sendirian, karena sebenarnya kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan selalu menyertai dan menemani kita. Acara ini bukan untuk mengeksploitasi, tapi untuk menginspirasi. Dan selalu saksikan video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika Anda merasa bahwa kita memberikan inspirasi yang baik untuk Anda. Saya Joe Richard. Saya Abdi Bella. Sampai jumpa. Hancur di segala masa dalam kepedihan. Dunia ini terasa gelap.